Lagi bersama saya Dewi di channel Story Horror. Kali ini saya akan bercerita tentang Jailangkung. Sebelum saya bahas ceritanya, saya mau ucapkan terima kasih bagi kalian yang udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya, dan jika berkenan tolong di subscribe, like, dan share ya. Oke, kita mulai ceritanya. Sebentar ya. Ada problem sedikit, bentar ya guys. Oke, kita mulai ya. Cerita kelam ini dimulai saat Andi, salah satu teman Roni, mengajak mereka untuk bermain permainan jelangkung di rumah kosong yang ada di ujung desa mereka. Rumah berlantai 2 yang sangat kumuh, kotor, bahkan lantai dan dindingnya sudah rusak. Pagar bagian depan juga sudah berkarat, banyak sampah dan dedaunan berserakan di seluruh bagian rumah. Saat itu usia mereka bertiga sekitar 15 tahun. Jadi masa-masa ingin tahu yang menggebu-gebu. Bangunan ini sendiri sudah kosong sejak mereka kecil. Banyak mitos dari warga sekitar kalau dulunya rumah mewah itu milik saudagar kaya raya yang datang ke desa mereka dari kota dan menetap di sini. Sebut saja keluarga Bapak Karto. Pak Karto memiliki istri yang cantik dan baik hati. Beliau juga memiliki 2 orang anak perempuan yang juga cantik seperti ibunya. Mereka dikenal sangat baik kepada semua orang sekitarnya, sering berbagi bahan makanan untuk warga. Mereka juga memiliki beberapa pembantu rumah tangga, Pak Muji yang bekerja sebagai tukang kebun, Pak Rodi sebagai supir pribadi keluarga Pak Karto, dan ada Mbak Sumi yang bertugas sebagai pembantu di rumah mewah ini sejak mereka pindah ke sini. Mbak Sumi sering terlihat saat beliau belanja bahan makanan saat pagi, sering juga bercengkrama dengan warga setempat. Kebetulan Mbak Sumi juga merupakan pembantu rumah tangga sejak Pak Karto masih kecil dulu. Mbak Sumi sudah bekerja untuk orang tua Pak Karto. Bisa dibilang beliau sudah jadi kepercayaan keluarga besar ini. Keluarga Pak Karto juga setiap bulannya sering memberi bantuan bagi warga kurang mampu, juga anak yatim. Beliau sering mengundang mereka untuk datang ke rumahnya untuk dikirim doa, dan dari sini kisah ini terkuak. Tapi entah karena apa, waktu itu menurut penuturan warga setempat, begitu juga penuturan dari orang tua Roni, kalau keluarga Pak Karto mendadak ingin pindah dari desa ini dan meninggalkan rumah mereka begitu saja. Pak Karto sempat menemui ketua RT untuk memberitahu soal kepindahan mereka. Tak ada kecurigaan sedikit pun dari warga atau Pak RT waktu itu, karena alasan dari Pak Karto pindah karena mendapat tugas di luar kota dan tidak bisa dibatalkan. Jadi mau tidak mau mereka harus segera pindah ke luar kota, entah kota mana mereka tak memberitahu. Tapi sebelum membahas antara Pak Karto dan Pak RT sempat bertanya tentang pekerjaan di rumah Pak Karto. Maaf nih Pak, sebelumnya tukang kebun, supir, dan Mbak Sumi bagaimana nantinya? Oh, kalau tukang kebun sudah saya suruh untuk berhenti Pak. Roji ikut dengan saya untuk mengantarkan kami keluar kota dan tugas di sana dengan saya. Oh begitu ya Pak. Lalu Mbak Sumi bagaimana? Kalau Mbak Sumi beliau itu Pak, dia sudah pulang kampung. Loh, sejak kapan? Sepertinya sudah beberapa hari ini Mbak Sumi tidak terlihat aktivitas di luar rumah Bapak. Biasanya beliau sering ke warung untuk membeli sayur dan bahan makanan. Iya Pak, beliau kemarin itu sempat sakit, jadi saya suruh beliau untuk pulang saja Pak. Kasihan juga sudah waktunya dia kumpul dengan keluarganya di kampung. Oh oke, kalau begitu Pak, tapi tidak ada hal yang lain disembunyikan kan Pak? Enggak ada Pak RT. Kenapa Bapak bertanya begitu ke saya? Ah tidak Pak, saya hanya memastikan saja, selaku RT saya berhak tahu Pak. Ya sudah Pak RT, saya cukup informasi saya. Oh iya, juga pesan sama Pak RT untuk menyegel rumah saya. Jangan ada siapapun yang masuk ke dalam rumah, walaupun hanya di pekarangan, karena masih ada beberapa barang berharga yang saya tinggal di sana Pak. Oke Pak Karto, saya insya Allah menjaga amanah Bapak ini. Kalau begitu saya dan keluarga pamit ya Pak RT. Iya Pak, hati-hati di jalan Pak. Pak RT, Bu tadi kamu lihat enggak kalau ada Pak Karto juga istrinya seperti takut begitu ya? Seperti ada yang aneh, tapi entah apa Bapak juga tidak berani terlalu cari tahu.
Sudahlah Pak, nggak usah dipikirkan. Mungkin mereka bela ada persiapan mau untuk pindahan secara mendadak. Iya Bu semoga tidak terjadi apa-apa ya. Iya Pak, amin. Itu sepenggal cerita dari Pak RT kepada Roni dan kedua temannya sewaktu sambang ke rumah beliau. Sebelum mereka masuk ke dalam rumah Pak Karto yang sudah terbengkalai belasan tahun. Ngomong-ngomong, untuk apa kalian menanyakan tentang rumah Pak Karto itu? Tidak apa-apa Pak RT, kami cuma ingin tahu saja, soalnya dari kami kecil belum pernah tahu kenapa rumah mewah itu kosong. Ucap Andre yang memang menyembunyikan niat mereka kepada Pak RT. Oh ya sudah, kalau begitu kalian jangan berbuat yang aneh-aneh ya dengan rumah itu, soalnya Pak Karto menitipkan amanah kepada saya. Ya Pak RT, baik. Sesuai dari rumah Pak RT, Roni, Andri, dan Teja kompromi lagi untuk melanjutkan permainan jelangkung yaitu di rumah Pak Karto. Bagaimana, kapan kita mulai permainan ini? Tanya Andri. Kamu yakin, Dri? Kan kamu dengar sendiri apa yang disampaikan Pak RT. Kalau kita dilarang masuk ke rumah itu. Tidak usah dipikirkan, Roni. Aku ngerasa kita memang harus ke rumah itu. Seperti ada yang bisik aku supaya kita ke situ. Iya, tapi mesti main jelangkung juga, Andri. Timpal Teja kepada Andri. Aduh, kalian berdua kenapa sih? Sini percaya sama aku, kita nggak kenapa-kenapa. Pokoknya malam ini kita masuk ke rumah itu saat warga sudah tidur dan desa ini sunyi ya. Iya deh, kamu ikut aja. Akhirnya sekitar pukul 11 malam mereka bertiga datang ke rumah ini. Semua persiapan sudah dibawa oleh Andri, sementara Roni dan Teja tinggal ikut doang. Waktu sampai di depan gerbang rumah Pak Karto, mereka sedikit kebingungan bagaimana cara mereka bisa masuk ke dalam. Karena pagar itu terkunci rapat, bahkan ada gembok besar yang mengingkari pagar itu. Sedangkan tembok pagar juga lumayan tinggi, membuat mereka tidak bisa melompat ke dalam. Ternyata Andri melihat sedikit celah di pagar rumah itu yang sudah berkarat dan bisa untuk dicongkel untuk bisa badan mereka masuk ke dalamnya. Begitu sampai di dalam, Roni dan Teja merasa tubuh mereka sedikit terhempas oleh angin yang tiba-tiba muncul di dekat mereka berdua. Astagfirullah, apa itu? Ucap Roni. Lah, kalian berdua kenapa kok tiba-tiba onyong? Apa kamu gak merasa kalau ada angin barusan? Gak ada, aku merasa apa-apa. Ya sudahlah, ayo kita lanjut ke dalam. Mereka menghidupkan senter yang mereka bawa masing-masing. Kita mau main di mana ini? Di sini aja deh, halaman ini, daripada makin masuk ke dalam. Aku udah berani, pinta Teja. Udah, ayo kita cari jalan masuk ke ruangan rumah ini. Lagi-lagi Andri tetap dengan keyakinannya. Memang karakter Andri pemberani, beda dengan Roni dan Teja yang sedikit penakut. Saat mereka mengelilingi rumah kosong ini, di setiap pintu semua terkunci rapat, bahkan jendela juga ditutup rapat. Tapi tidak mengundurkan niat Andri untuk mencari celah masuk ke dalam. Meow. Mereka bertiga dikagetkan oleh kucing hitam yang entah datang dari mana, seolah-olah kucing itu menuntun mereka masuk dari pintu belakang. Entah bertanda apa, ternyata ada pintu belakang yang sudah lapuk dan bisa dibuka. Dari sini mereka bisa masuk ke bagian dalam rumah ini, sementara si kucing berlari keluar entah kemana meninggalkan mereka bertiga. Kalian nyium bau anjir gak sih? Tanya Teja kepada Roni dan Andri. Iya nih, kok bau banget ya, seperti bau bangkai. Sudah, pasti bau bangkai hewan yang sudah lama. Iya, semoga aja benar dugaanmu, Andri. Di sini mereka bertiga memilih ruang tamu untuk mulai permainan jelangkung ini. Mereka sedikit membersihkan lantai supaya bisa mereka duduki. Ayo kita pegang bareng-bareng boneka jelangkung ini, jangan sampai ada yang kabur ya sebelum permainan selesai, ucap Andri. Iya, siap. Siapa nih yang membaca mantra-mantranya? Sudah, kamu aja, Andri, kan kamu yang paling sibuk dengan permainan ini. Oke, aku ikut ya. Jelangkung, jelangkung, datanglah ke pestaku, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung, jelangkung, datanglah ke pestaku, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Beberapa kali mereka mengucapkan mantra pemanggil itu, tapi belum juga ada tanda apapun.
Gimana Nyandri? Kenapa tidak ada tanda apa-apa? Aku juga tidak tahu. Coba sekali lagi ya. Jelangkung, jelangkung, datanglah ke pestaku. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tetap saja tidak ada pergerakan sama sekali. Sudahlah, percuma sepertinya. Di rumah ini pasti tak ada keanehan seperti yang kamu pikirkan, Dri. Tipa Roni. Enggak, tunggu dulu. Aku pernah diberitahu oleh salah satu pamanku kalau ada mantra-mantra lain untuk mengejelangkung ini. Semoga ini berhasil. Sulukutu batok, sulukutu elo si Romo menyang solo oleh poyong montro majetik loba-loba wong mati ora obah yen obah mandalani bocah jelangkung di sini ada pesta kecil-kecilan datang tadi jemput pulang tadi antar suluku batok ya elo si Romo menyang solo oleh poyong butut majeting loba wong mati ora obah yen obah mandani bocah jelangkung di sini ada pesta kecil-kecilan datang tadi jemput pulang tadi antar. Ayo ikut aku, pinta Andri. Suluku batok elo si Romo menyang solo oleh payung munto majetik loba wong mati ora obah yen obah manjeni bocah jelangkung sila pesta kecil-kecilan datang tadi jemput pulang tadi antar. Seketika tangan mereka bertiga bergetar hebat, bahkan badan mereka ikut bergetar tak tahu arah. Sekuat tenaga mereka menahan gerakan mereka jelangkung itu hingga mereka itu perlahan-lahan terangkat ke atas, membuat mereka bertiga kewalahan. Seleku batok elo si Romo menyang solo oleh payung munto ma jentit loba wong mati ora obah yen obah manjeni bocah jelangkung di sini pesta kecil datang tadi jemput pulang tadi antar. Siapapun kamu yang masuk ke dalam boneka ini, tolong tenang dan ikuti perencanaan kami. Siapa kami bisa bantu kamu? Prak! Tiba-tiba tangan mereka dan boneka itu terhempas ke lantai. Tapi boneka itu terus menggerak tanpa arah. Sekuat tenaga mereka menahannya sampai membuat Teja melepaskan boneka jelangkung itu. Hei Teja, ayo tahan lagi boneka ini. Kami gak bakal kuat menahan berdua, ucap Andri marah. Segera Teja langsung memegang boneka jelangkung itu lagi. Mereka sudah menyiapkan papan tulis hitam di bawah jelangkung, di mana mereka berharap sosok ini bisa menuliskan siapa dan kenapa dia bisa di sini. Jelangkung, siapa nama kamu? Siapa namamu? Jelangkung, siapa kamu? Siapa namamu? Beberapa kali Andri menanyakan nama sosok jelangkung ini. Akhirnya jelangkung itu pun nulis beberapa huruf di atas papan tulis itu, huruf yang sedikit abstrak, namun penulisannya tetap masih dibaca. S, huruf S, lalu U, su. Jangan-jangan Andri langsung menatap wajah kedua temannya. Begitu juga dengan Teja dan Andri seperti paham arti dari tatapan Andri kepada mereka. Sumi, apa? Kamu Mbak Sumi? Ucap mereka bertiga. Apa benar kalau kamu adalah Mbak Sumi? Lagi-lagi boneka jelangkung itu menulis huruf yang membuat mereka bertiga terkejut. Iya, gimana bisa kamu masuk ke dalam boneka ini? Bukankah kata warga kalau kamu pulang kampung halaman? Kamu jangan percaya menipu kami bertiga, kami tidak percaya. Ucap Andri seakan menantang, tidak percaya kalau sosok itu adalah Mbak Sumi, karena menurut yang mereka dengar dari banyak orang kalau Mbak Sumi memang pulang kampung. Tiba-tiba boneka jelangkung itu berhenti dan wajah mereka itu menghadap ke arah Andri. Rani, kenapa bonekanya berhenti ya? Dan kenapa natap si Andri? Tanya Teja pelan kepada Rodi. Kenapa ini boneka narik ke arah kamu, Andri? Astagfirullah, ampun, kenapa Mbah marah sama aku? Aku minta maaf. Gerak boneka itu semakin kencing, saking kencingnya sampai membuat tangan mereka bertiga terluka. Saking kencingnya boneka jelangkung itu bergerak, mereka bertiga tak sanggup lagi menahannya. Hingga boneka itu seketika melayang ke atas. Jelangkung itu hanya berputar-putar di atas ketiga remaja itu. Bagaimana kami bisa percaya jika kamu memang sosok Mbak Sumi? Tolong tunjukkan kepada kami. Perlahan boneka jelangkung itu turun kembali ke bawah dan di hadapan mereka bertiga. Dan lagi-lagi sosok jelangkung itu menulis kalimat singkat. Kamar.
Kamar? Maksudnya kamar apa, Mbak? Atas. Hah? Andri, apa mungkin tubuh Mbak Sumi ada di kamar bagian atas ya? Tanya Teja dan Roni. Bisa jadi, bagaimana kalau kita lihat ke lantai atas? Tapi aku tidak berani, Ndri. Kamu saja yang naik ke atas, timpal Roni dan Teja. Gimana sih? Kita sudah sepakat untuk sama-sama permainan ini selesai. Siapa tahu kita bisa mengungkap fakta yang disembunyikan oleh keluarga Pak Karto. Ya sudah, ayo kita naik barengan. Boneka jelangga itu mendadak terbang ke lantai atas dan jatuh tepat di depan salah satu kamar yang terkunci. Ayo buruan, ikuti boneka itu, ucap Andri. Mereka bertiga pun bergegas naik ke lantai 2 rumah ini. Lihat tuh, jelangkung itu berhenti di depan kamar ini. Apa mungkin tuh Mbak Sumi ada di dalam kamar ini ya? Tanpa pikir panjang, Andri langsung berusaha membuka pintu kamar itu, tapi kamar itu dikunci dan tidak bisa dibuka sama sekali. Sesekali dia coba mendobrak pintu itu, tapi tak ada hasil karena beberapa ruangan di rumah itu terbuat dari kayu yang kokoh. Bagaimana ini? Kita nggak bisa masuk ke dalam, ucap Roni. Ya udah, diobrak aja diobrak juga nggak bisa. Teringat suara mengerang dari belakang Roni dan Andri. Hei, lihat itu si Teja, kenapa kok dia seperti itu? Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba Teja menghantam pintu kamar itu dengan ucap kuat. Sontak hal itu membuat kedua temannya kaget bukan main. Sewaktu Teja mau menghantam pintu kamar itu lagi, sigap Andri dan Roni langsung menangkap tubuh Eja. Mereka menahan tubuh Teja sekuatnya, tapi entah kenapa Teja seperti kuat banget, membuat Roni dan Andri kewalahan untuk menenangkan tubuh Eja. Gimana ini, Ndri? Ini gara-gara kamu yang nekat main permainan jelangkung di rumah ini. Sekarang gimana kita buat Teja sadar lagi. Sudah, jangan saling menyalahkan, gak ada gunanya toh kita juga mencari tahu hal yang sebenarnya terjadi. Bukan kamar itu, ucap Teja yang sedang dirasuki. Bukan kamar itu. Lagi-lagi itu kalimat diucapkan. Iya, bagaimana kami mau ke kamar itu? Kami sudah berusaha tapi tidak bisa. Lebih baik siapapun kamu, Mbak Sumi atau bukan, yang masuk ke dalam tubuh teman kami, Teja ini, biarkan kami keluar dari rumah ini supaya kami bisa minta bantuan warga lain. Kami janji bakal kembali lagi ke rumah ini dan membuka kamar ini, ucap Andri. Tiba-tiba Teja menatap tajam kepada Andri. Apa kamu bisa menepati janji? Iya, kami janji. Sekarang kamu pergi dari tubuh teman kami. Baik, jika kalian berbohong, aku akan menagih janji kalian. Seketika tubuh Eja tersungkur ke lantai, terlihat Teja yang lemas dan tak berdaya. Teja, ayo bangun, sadar dong, ayo kita pergi di rumah ini, ucap Roni. Beberapa mereka menepuk pipi Eja, tapi tak juga membuat Teja tersadar. Akhirnya Roni dan Andi membopong tubuh Teja menuruni anak tangga secara perlahan-lahan. Ayo kita bopong saja si Teja, jangan lama-lama di sini, ucap Roni. Akhirnya mereka membawa tubuh Eja secara perlahan menuruni anak tangga. Begitu sampai di lantai 1, mereka langsung lari sebisa mereka meninggalkan rumah ini. Tapi saat mereka ingin keluar dari pintu belakang yang tadi, tiba-tiba ada angin kencang sampai membuat lemari kecil terjatuh tepat di depan pintu itu. Pintu yang mulai lapuk itu pun seolah masih kokoh karena berulang kali terbuka dan tertutup sekuatnya, seperti tidak mengizinkan ketiga anak ini keluar meninggalkan Mbak Sumi. Ya Allah, bagaimana ini? Semua gara-gara kamu, Ndri. Aku ndak mau, pokoknya kita harus keluar dari rumah kutuk-kutuk ini, ucap Roni. Iya, aku juga tahu. Sudah, tenang dulu, jangan menyalahkan aku mulu. Tenang, dari mana bisa tenang, aku tanya. Sudah, biar aku geser dulu lemari itu, setelah itu kita keluar. Andri segera menggeser lemari yang menutupi jalan mereka, dan saat pintu terbuka, Andri menaruh lemari itu di depan pintu supaya pintu itu tidak tutup lagi. Ayo cepat kita pergi, cepat, pinta Andri. Mereka akhirnya bisa keluar dari sini, namun saat Roni dan Teja hampir mendekati pintu gerbang tempat awal mereka masuk, ada teriakan dari Andri di belakang. Tunggu aku, Roni.
teriak Andri. Kenapa malah berhenti sih? Ayo cepat, Dri. Aku nggak bisa jalan, kakiku ada yang narik ini. Tolong aku dulu, Roni. Gimana caranya? Teja masih pingsan. Sudah, Teja bawa kemari dulu, pinta Andri. Akhirnya Roni mengikuti permintaan Andri. Sudah, ayo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap mereka berdua. Hingga akhirnya Andri bisa terlepas dari cengkeraman itu. Sudah, ayo buruan kita keluar, jangan lagi lihat ke belakang, ucap Roni. Akhirnya mereka berhasil keluar dari rumah itu. Mereka lari kencang-kencang menuju rumah mereka masing-masing. Tapi waktu sampai di pertigaan rumah mereka, Andri dan Roni mencoba menyadarkan Teja dengan air yang mereka ambil dari sumur warga. Setelah Teja sadar, mereka sepakat untuk tidak panik saat sampai rumah dan anggap seolah tidak ada kejadian apapun. Oke guys, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti saya lanjutin dari part 2 ya. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.